Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davina Rafaelia, absen 6 dari kelas 1B Prodi Administrasi Bisnis, akan mempresentasikan hasil kerja saya kemarin terkait min, median, dan modus dari contoh tabel distribusi yang saya tampilkan sekarang. Di sini ada tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika. Baik, yang pertama ada median. Median sendiri adalah nilai tengah dalam kumpulan data setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, dari sini setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, itu ketemunya adalah yang 60 sampai 64. Oke, lalu rumusnya sendiri adalah BBS, yaitu batas bawah sebenarnya kelas median, ditambah CI atau kelas interval, lalu dikalikan dengan setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu dibagi frekuensi kelas median. Oke, yang pertama kita cari kelas median terlebih dahulu, yaitu rumusnya setengah N sama dengan setengah kali 50 karena di sini frekuensinya setelah dijumlah ketemunya adalah 50. Yaitu N sama dengan 25. Oke, kita masuk ke rumus. Tadi kan BBS-nya batas bawah sebenarnya kelas median udah ketemu nih 60. Lalu kita masukkan aja rumusnya. 60 nyari BBS sendiri 60 dikurangi 0,5 yaitu 59,5. Kelas intervalnya adalah 5 yaitu 60, 61, 62, 63, 64. Itu ketemunya 5. Lalu frekuensi kumulatif ini dijumlah dari 5 tambah 10 ditambah 8. Ini ketemunya 23. Lalu frekuensi mediannya yaitu 12. Oke. Lalu kita masukkan aja rumusnya 59,5 ditambah 5 kelas intervalnya dikalikan setengah N-nya tadi ketemunya 25 dikurangi 23 frekuensi kumulatif lalu dibagi frekuensi mediannya ketemu 12. Kita dahulukan yang di dalam kurung terlebih dahulu, ini ketemunya 1/6 lalu 59,5 ditambah 5 dikali 1/6 ini hasilnya 0,83 lalu ketemu hasilnya 0,60,633. Ini adalah nilai medianya. Beralih ke min sendiri adalah nilai rata-rata dari sekumpulan angka. Min sendiri dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam data kemudian dibagi dengan banyaknya data tersebut. Jadi rumusnya rata-rata di sini adalah X bar sama dengan sigma FI sendiri adalah frekuensi dikalikan dengan XI. XI itu adalah batas data ditambah batas atas ditambah batas bawah lalu dibagi 2. Lalu dibagi dengan sigma frekuensi. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel bantu untuk mencari FI dan XI-nya. Lalu untuk mencari XI-nya sendiri, yaitu saya contohkan satu terlebih dahulu dari sini. Jadi batas bawah tuh yang ini 45. Nah, 45 ini dikurangi 0,5 jadi 4,5. Lalu 49 ini batas atas ditambah 0,5. Jadi 49,5. Nah, ini dijumlah terlebih dahulu, lalu dibagi oleh 2. Hasilnya adalah 47.
Begitu sampai dengan bawah. Sampai dengan 75 sampai 79 ini memakai rumus yang seperti ini, sama. Nah, di tabel tadi sudah terlihat sampai 77. Nah, lalu FI dikali X ini yaitu dari 5 dikali 47, 235, 10 kali 52, 520, sampai seterusnya. Nah, lalu setelah dijumlahkan ketemunya 3030, lalu dibagi sigma frekuensinya adalah 50. Ketemunya adalah 60,66. Jadi ini adalah nilai dari min. Lalu yang selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Modus juga dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Berikut adalah rumus mencari modus. Modus sama dengan BBS atau batas bawah sebenarnya kelas modus ditambah kelas interval dikalikan dengan D1, selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya dibagi D1 ditambah D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Lalu di sini kita masukkan rumusnya. Yang pertama BBS-nya tadi seperti kelas median yaitu 60 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 59,5, lalu kelas intervalnya sama dengan 5, lalu D1-nya 12 dikurangi 8 sama dengan 4, lalu D2 sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. D1 dan D2-nya diperoleh melalui ini. D1-nya 12 dikurangi 8, lalu 12 dikurangi dengan 6. Lalu kita pindahkan rumusnya, 59,5 BBS-nya ditambahkan dengan 5, lalu dikalikan 4 per 4 tambah 6, lalu 59,5 ditambah 5, kita dahulukan yang sudah dikurung, 4 per 10, lalu 59,5 ditambah 5, kita perkecil pecahannya menjadi 2 per 5, lalu 59,5 ditambah 5 kali 2 per 5 sama dengan 2, lalu 59,5 ditambah 2 hasilnya adalah 61,5 dan dibuatkan menjadi 62. Ini adalah hasil dari modus tabel distribusi. Lalu berikutnya ada kuartil. Kuartil sendiri adalah salah satu jenis nilai yang membagi datanya berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Karena data terbagi menjadi 4 bagian yang sama, artinya terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Lalu di sini adalah rumus mencari kuartil, yaitu letak KI sama dengan I kali N dibagi 4. Nah, karena di sini kita mau mencari kuartil 3, maka letak K3 sama dengan I kali N dibagi 4 sama dengan 3 kali 50. N ini adalah nilai frekuensi dari tabel distribusinya, 50 lalu dibagi 4 sama dengan 37,5 dan dibulatkan menjadi 38. Nah, karena 38 masuk di range-nya 65 dan 69, dari sini, dari 5 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 12 dan ditambah 6, ini hasilnya menunjukkan pada range 38 di 65 dan 69. Lalu masukkan rumusnya, K3 sama dengan BBS, batas bawah kuartilnya adalah 64,5, setelah dikurangi 0,5, kelas intervalnya adalah 5 dari 65, 66, 67, 68, 69, lalu
dikalikan dengan I kali N dibagi 4-nya sama dengan 38, lalu dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya 35 dari yang dijumlahkan di atasnya tadi, lalu dibagi dengan frekuensi kuartilnya yaitu 6. Lalu kita turunkan 64,5 ditambah 5 dikali 38 dikurangi 35 dibagi 6. Lalu 64,5 ditambah 5, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 38 dikurangi 35 dibagi 6 sama dengan 3/6. Lalu 64,5 ditambah 5 kali 3/6 hasilnya 20,5 dan hasilnya adalah 67. Ini adalah nilai kuartilnya. Artinya, 75% dari 50 siswa mendapatkan skor maksimalnya 67 dan artinya 25% dari 50 siswa mendapatkan skor minimalnya 67. Lalu yang terakhir sendiri adalah persentil. Persentil diambil dari kata persen atau per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data tersebut menjadi 100 bagian sama banyak, dan dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tadi dibatasi oleh 99 nilai persentil. Di sini, rumus mencari persentil adalah letak PI sama dengan I dikali N per 100. Lalu, letak P sama dengan 6%, karena ini dari absen saya nomor 6, maka mencari letak P6 sama dengan I dikali N per 100 sama dengan N dikali 50 per 100. 50 dari nilai frekuensi yang dari tabel distribusi tadi. Lalu setelah dibagi menjadi hasilnya adalah 3. 3 merupakan range dari 45 dan per 9, karena masih masuk di range yang ini. Lalu, BBS-nya sendiri adalah 45 dikurangi 0,5, hasilnya 44,5. Kelas intervalnya adalah 5, dari 45, 46, 47, 48, dan 49. Lalu frekuensi kumulatifnya 0. Kenapa 0? Karena di atasnya frekuensi 5 ini sudah tidak ada, maka kita tuliskan 0. Lalu frekuensi persentilnya adalah 5, dan langsung masukkan rumusnya. BBS ditambah kelas interval dikalikan I dikali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dan dibagi frekuensi persentil. BBS-nya sendiri 44,5 ditambah kelas intervalnya 5, lalu hasil dari letak P6 tadi adalah 3, dikurangi F-nya 0 dan dibagi frekuensi persentilnya adalah 5. 44,5 ditambah 5 kita kerjakan yang sudah dikurung, yaitu 3/5. 44,5 ditambah 5 dikali 3/5 hasilnya adalah 3, jadi 44,5 ditambah 3 hasilnya 47,5 dan dibuatkan menjadi 48. Maka artinya 6% dari 50 siswa mendapatkan skor maksimalnya 48 dan artinya 94% dari 50 siswa mendapatkan skor minimalnya 48. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.